Jelek semua, ada yang bagus tontonan. I'm so bored. Malah belum ngantuk lagi. Gara-gara saya tidur sebentar kali tadi sore. Jadi iseng nih sekarang. Prince belum pulang-pulang, udah malam begini. Bu Soraya pasti udah tidur. Hai, finally Prince, akhirnya kamu pulang juga. Saya udah mati gaya dari tadi, nggak tahu mau ngapain, Prince. Hai Pak Regar, Oma gimana Pak Regar? Oma baik-baik aja kan? She's fine, don't worry. Tapi tadi oma kamu sempat minta saya nganterin dia pergi. Pergi kemana Pak Regar? Kemana aja deh katanya. Saya bosen di rumah Pak Regar. Bete banget tiduran mulu di kamar. Iya tapi nggak Pak Regar izinin kan? Oh, of course not. Soalnya saya bisa meyakinkan Bu Soraya kalau to danger berada di luar rumah. Lagian Bu Soraya kan harus banyak istirahat masih, Prince. Iya nggak? Ya Pak Regar bener. Saya mau bilang makasih ya sama Pak Regar. Yes, my pleasure, Prince. What happened, Prince? Pulang-pulang muka kamu kusut gitu? Jujur saya bingung aja Pak Regar. Banyak banget yang ada di pikiran saya sekarang. Saya berada di tengah-tengah di antara masalah keluarganya Putri dan juga Oma. Pak Regar tahu kan, Vito sama Mel udah nuduh Oma. Ya. Mereka pikir Oma adalah orang yang udah mencelakai Om Raymond dan juga penyebab kematiannya Tante Lisa. Dan Vito dan juga Mel adalah keluarganya Putri. Meskipun saya tahu itu bukti yang kurang cukup kuat, tapi saya percaya sama Oma Pak Regar. Ya. Tapi ternyata persoalan ini malah bikin saya dan Putri sampai ribut Pak Regar. Ya. Saya nggak sangka, ternyata gara-gara permasalahan ini, Pangeran malah jadi ribut sama Putri. Hal ini justru menguntungkan buat saya untuk menjauhkan Pangeran dari Putri. Ya, I can imagine apa yang kamu rasakan. But I think Putri pasti berada di posisi yang sama seperti kamu, Prince. Dia juga pengen tahu sebenarnya apa sih yang terjadi sama Bu Lisa dan Mr. Raymond. Ya, saya setuju dengan Pak Regar. Memang dari awal Putri berusaha bersikap netral Pak Regar. Bahkan Putri bilang bahwa saat ini dia cuma pengen fokus sama kesembuhannya Om Raymond. Tapi namanya permasalahan kayak gini Pak Regar, lama-kelamaan akan ada salah paham dan kesalahpahaman itu memicu saya dan Putri jadi bertengkar seperti ini. Putri kelihatannya kecewa banget sama saya Pak Regar. Bahkan sepertinya Putri sampai marah banget sama saya. Bagus kalau Putri kesal dan marah ke Pangeran. Saya jadi semakin mudah menghasut Pangeran untuk ada di pihak saya dan membela saya. Saya memang disudutkan atas kematian Lisa, meski sebenarnya saya tidak bersalah. Tapi dengan adanya permasalahan ini, hubungan Pangeran dan Putri jadi bermasalah. Pangeran gak akan mungkin meninggalkan saya, karena saya orang tua yang paling dekat dengannya saat ini. Ya ampun, Maura. Pak, ini kenapa Pak? Kok Maura bisa pingsan? Kami tidak tahu Pak. Dari awal kami datang, kami sudah menemukan Ibu Maura pingsan. Maka dari itu, kami menghubungi Bapak. Karena Bapak adalah kerabat terdekat Ibu Maura. Maura sadar, Maura. Ya ampun, ini sebenarnya apa yang terjadi sama Maura?
Gue jadi ngerasa bersalah udah ninggalin Maura sendirian di apartemen. Maura sadar dong, Maura. Hai, kamu udah sadar? You okay? Maaf Pak, kalau gitu kami permisi dulu Pak ya. Iya Pak, makasih ya bantuannya Pak. Ya Pak. Hai. Sini, istirahat dulu. Maura, kamu kenapa? Aku bisa pingsan kayak gini. You okay? Aku tadi jatuh, Tristan. Tadi aku mau samperin kamu ke rumah sakit. Ya ampun Maura, kamu kan gak boleh keluar-keluar dulu. Kamu belum sepenuhnya pulih. Aku tahu, kamu emang mau jenguk Om Raymond. Tapi aku yakin kamu juga pasti ketemu sama Mel kan, Tristan? Tiap kamu ketemu sama Mel, aku semakin takut kehilangan kamu. Aku takut kalau kamu direbut sama Mel, Tristan. Apa yang harus gue lakuin? Gue harus selalu ada di dekatnya Maura. Tapi perasaan gue belum bisa berpaling dari Mel. Mel, Rizky. Tante? Mel, kamu tuh mukanya kelihatan capek sayang. Kamu pulang ya istirahat. Biar ibu aja yang nungguin pipi. Aku mau nemenin Dedi kok. Lagian kenapa ibu masih nekat ya kesini ya Bu ya? Saya tahu kamu pasti sedih dengan kondisi Dedi kamu. Tapi kamu gak seharusnya bersikap seperti itu sama Tante Nawang. Tante Nawang juga pasti sedih dengan kondisi Dedi kamu. Begitu juga dengan Putri. Mel, kendaliin emosi kamu ya. Mendingan sekarang kamu fokus sama Dedi kamu. Kalau kamu capek, saya bisa nganterin kamu pulang untuk istirahat. Aku nggak mau pulang. It's okay. Aku tetap mau di sini. Aku tetap mau deket sama Dedi. Aku nggak bakal ninggalin dia. Iya ya, saya temenin kamu ya di sini ya. Udah, kamu sabar. Apapun yang terjadi, ibu ingin mempertahankan keluarga kita, Mel. Ibu berharap kamu bisa bersabar sampai pipi sadar dari komanya. Mel, Rizky, ibu masuk dulu ya. Put, aku minta maaf ya. Kalau aku terlalu menyudut kamu sore ya. Aku cuma ingin mengungkap kematian Mama. Aku ngerti kok. Aku juga sebenarnya pengen banget tahu apa yang terjadi sama Mama. Tapi posisi aku itu sulit, Vito. Aku serba salah.
Harusnya kamu tanya aku dulu sebelum kamu nemuin Oma. Saya terlibat dalam kasus ini. Ya walaupun aku belum cukup bukti, tapi aku nggak bisa diam aja ngelihat mama belum mendapatkan keadilan. Makanya aku pengen langsung tanya sama Bu Soraya. Biar aku aja yang temuin Oma. Aku akan tanya langsung ke Oma. Kamu serius? Aku nggak yakin kalau Bu Soraya mengakui semuanya sama kamu. Seenggaknya aku bisa dengar suara hati Oma. Jadi aku bisa tahu apa yang sebenarnya udah terjadi. Put, aku juga nggak mau nanti omongan Bu Soraya malah menyakiti kamu. Kamu gak perlu khawatir. Aku juga pengen tahu sebenarnya apa yang bakalan Oma bilang ke aku. Baik itu soal meninggalnya Mama ataupun soal kecelakaan Bapak. Gimana kabar Om Raymond sekarang? Keadaan Bapak masih sama aja sama sebelumnya. Aku berharap banget Bapak cepat bangun. Kamu udah tahu kabar kondisi perusahaan Om Raymond? Emangnya kenapa sama perusahaannya Bapak? Perusahaan Om Raymond lagi mengalami penurunan. Sampai akhirnya mereka harus melepas saham mereka sebesar 50%. Kenapa permasalahan datang bertubi-tubi kayak gini?